Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan Asosiasi Dosen Indonesia Chapter UIN Suskaryau. Kita terus berupaya mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan-kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Untuk beberapa sesi telah akan kita lakukan mengenai kajian integrasi sains dan Islam, di mana kajian integrasi dan sains dan Islam ini isu utamanya adalah bagaimana mengungkap fenomena-fenomena yang ada dalam Islam dengan menggunakan kajian-kajian sains. Sebelumnya kita sudah melihat bagaimana peristiwa Isra Mi'raj ditinjau dalam pandangan sains. Lalu pada saat ini kita juga akan mencoba mengungkapkan fenomena yang ada pada surah Al-Baqarah ayat 276. Di situ dikatakan bahwa zakat, infak, dan sedekah itu tumbuh subur. Tentu memerlukan kajian sains untuk membuktikan apakah memang setiap tahun zakat itu akan tumbuh subur atau meningkat. Tentu nilai dalam nilai jumlah uangnya tentunya yang tidak terpengaruh oleh berbagai kejadian-kejadian ekstrim seperti COVID-19 ataupun tsunami dan seterusnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan disajikan oleh narasumber kita dari dosen UIN Suskaryau tentang bagaimana zakat itu tumbuh subur dengan menggunakan kaedah sains. Oke, untuk tidak memperpanjang waktu, kita coba simak bagaimana hal ini dapat dilakukan. Oke, silakan disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asosiasi Dosen Indonesia UIN Suskaryau kembali hadir dengan topik yang khusus untuk beberapa hari ini adalah khusus mengkaji kajian integrasi sains dan Islam. Kajian integrasi sains dan Islam merupakan suatu isu kajian yang lagi dikembangkan di dalam Kementerian Agama Republik Indonesia, di mana salah satu isu dari integrasi sains dan Islam ini adalah mencoba menerangkan, memperjelas fenomena-fenomena dalam Islam dengan menggunakan kaedah-kaedah sains dan teknologi. Nah, pada kesempatan kali ini kita juga akan memulai kajian integrasi sains dan Islam tentunya untuk beberapa hari ke depan, di mana pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengungkap suatu fenomena zakat, infak, sedekah akan selalu tumbuh dan subur menggunakan pemodelan statistik. Nah, berdasarkan suatu sumber dari Al-Quran, dari surah Al-Baqarah ayat 276, di mana di sini disebutkan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Nah, ada kata kunci yang coba kita ingin terangkan, akan kita perjelas dalam terjemahan dari Al-Baqarah 276 ini adalah sedekah subur. Jadi kita akan mencoba mengungkap bagaimana bentuk zakat, infak, sedekah ini akan selalu tumbuh subur dengan menggunakan pemodelan statistik Holt-Winter. Nah, ini dia. Kita akan coba membuktikan apakah zakat itu akan selalu tumbuh setiap tahunnya, apakah zakat itu akan selalu subur setiap tahunnya, walaupun diterpa berbagai macam keadaan, diantaranya COVID-19, tahun 2019, ataupun
kejadian tsunami di Aceh di tahun 2006. Nah, kita akan coba mendiskusikan lebih lanjut bahwa pemodelan statistik Hall Winter yang dimaksud dapat Anda lihat dalam American Journal of Applied Science. Di situ ada suatu riset artikel yang terbit di tahun 2016 dengan judul Utilization of Hall Forecasting Model for Zakat Collection in Indonesia. Nah, dalam riset artikel ini tentu diberikan seperti apa model Hall Winter yang dimaksud, lalu bagaimana teknis penghitungan-penghitungan secara matematis untuk mencoba meramalkan beberapa tahun ke depan nilai penerimaan zakat di Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba melihat perkembangan zakat di negara Indonesia, di negara Malaysia, dan di negara Singapura, di mana tiga negara ini negara yang saling bertetangga di kawasan Asia Tenggara, yang memiliki penduduk mayoritas Muslim. Kita akan melihat bagaimana perkembangan zakat ini dari tahun ke tahun, dan bagaimana memanfaatkan model Hall Winter ini untuk memprediksi beberapa tahun ke depan. Dari grafik yang Anda lihat bahwa kita lihat bahwa zakat di Indonesia dalam miliar itu dari tahun 2003 sampai tahun 2021 terus mengalami peningkatan. Tidak peduli di situ ada COVID di 2019, tsunami di 2004. Yang namanya zakat itu akan tumbuh terus, pengumpulan zakat, infak dan sedekah di Indonesia. Begitu juga di negara kawasan jiran kita, negara Malaysia, juga cenderung naik, memiliki tren naik untuk tahun 2003 sampai 2021. Begitu juga dengan negara Singapura, naik juga, menunjukkan kecenderungan naik untuk tahun-tahun dari 2003 sampai 2021. Nah, di sini jelas membuktikan bahwa fenomena zakat itu akan selalu subur, apa yang telah disampaikan oleh Al-Baqarah 2276 tadi, memang sudah nampak, kebenarannya akan nampak bahwa zakat Allah akan menumbuhkan zakat itu. Nah, dengan menggunakan teori Hall Winter seperti yang telah disampaikan dalam suatu riset artikel tadi, kita dapat melihat bahwa data yang hitam itu adalah data yang dari data sebenar pengumpulan zakat di Indonesia, sedangkan yang hijau adalah data zakat yang dihasilkan oleh model Hall Winter. Karena kita lihat hasil data yang dihasilkan oleh model dengan data sebenarnya hampir sama, apa salahnya kita lanjutkan penggunaan model ini untuk tahun sampai tahun 2026. Jadi kalau Anda lihat yang warna merah grafik batang itu zakat 2022, yang warna biru 2023, hijau 2024, kuning 2025, abu-abu 2026, sedangkan yang merah adalah, yang hitam adalah data sebenarnya. Memang sekali lagi terbuktikan bahwa Hall Winter model sebagai suatu model peramalan zakat ini mampu memperlihatkan bahwa nilai zakat yang terus cenderung naik, subur seperti yang disampaikan oleh Al-Baqarah 276. Adapun untuk negara jiran kita, negara Malaysia juga menunjukkan hal yang sama. Model Hall Winter yang berwarna hijau dan data sebenar yang berwarna hitam itu grafiknya, Anda lihat garisnya itu berimpit. Oke. Artinya model Hall Winter ini sangat baik. Oke, baik dalam menghasilkan data yang sama dengan data yang ada. Nah, dengan alasan ini kita coba teruskan untuk sampai tahun 2026 seperti yang dilakukan di Indonesia juga sama, naik terus. Terus mendekati kenaikan dalam million ringgit. Dan untuk negara berikutnya, negara Singapura pun juga sama, bahwa zakat itu juga akan terus cenderung meningkat dari tahun ke tahun tersebut. Nah, dari
fenomena yang kita dapatkan ini bahwa kita yakin bahwa zakat ini adalah suatu bentuk, mungkin kalau dikelola dengan baik, dengan menggabungkan 3 negara ini dalam suatu rumah zakat yang tersendiri, okay? Satu bentuk mungkin perusahaan atau lembaga atau badan di situ bergabung, di situ lembaga zakat Indonesia, Malaysia dan Singapura. Wow. Kita dapat bayangkan bahwa angka keuntungan yang selalu meningkat itu merupakan suatu modal atau aset yang luar biasa jika kita mendirikan sebuah lembaga. Pastinya begitu. Naik terus. Kita memiliki modal atau aset yang cenderung naik. Tidak terpengaruh oleh apapun keadaan, oleh tsunami, oleh COVID-19, tidak pengaruh, terus naik zakat tadi. Nah, melalui kajian integrasi sains Islam ini, begitu banyak ya fenomena-fenomena alam ya. Mungkin zakat, mungkin hujan dan seterusnya. Yang dapat diterangkan dengan baik oleh ilmu sains. Dan mungkin dapat menjadi pijakan untuk melakukan ke depannya. Seperti yang kita sebut tadi, merger, gabung antara 3 lembaga zakat 3 negara ini akan menjadikan suatu kekuatan ekonomi Islam yang akan luar biasa. Kajian ADI dan seterusnya, tuh waktu-waktu seterusnya dapat kita lihat dalam kajian integrasi sains dan Islam ini begitu sangat menarik. Kita dapat menerangkan fenomena Islam dengan kajian sains. Saya rasa kajian-kajian ini akan kita lanjutkan untuk berikutnya. Tunggu kajian tayangan untuk kajian integrasi sains dan Islam berikutnya. Oke, nah, itu tadi merupakan suatu pembuktian dari ilmu sains bahwa zakat, infak, sedekah itu memang secara nyata terbukti dengan hitungan-hitungan model yang diberikan. Nah, itu tadi gambaran tentang bagaimana cara membuktikan dalam ilmu sains. Nah, pada sesi berikutnya kita akan coba berikan hitungan-hitungan atau pemrograman komputer yang digunakan untuk menjawab model-model yang telah disampaikan tadi. Jadi di sini sekaligus diberikan pemodelan komputernya. Biar kajiannya lebih asik, kita akan tampilkan juga pemrograman komputer yang diberikan. Nah, untuk kajian-kajian yang ini sangat berguna sekali bagi mahasiswa atau peneliti untuk mengikuti pola bagaimana itu dapat dilakukan. Oke, saya rasa silakan dinikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali, Asosiasi Dosen Indonesia Chapter UIN Suskaryau melaksanakan kajian integrasi sains Islam. Kita telah membahas mengenai Al-Baqarah 276 tentang fenomena zakat, infak, dan sedekah yang tumbuh subur. Dan kita telah mencoba menyampaikan bagaimana cara membuktikannya dengan menggunakan kaidah sains, terutama ilmu statistik yang menggunakan pemodelan Hall-Winter. Kita telah bahas. Nah, pada sesi kedua ini, kita akan berikan bonus tentunya bagi pemirsa, mahasiswa, yaitu bagaimana pemrograman R dapat melaksanakan pembuktian ini dengan menggunakan model-model Hall-Winter. Nah, kita lihat pemrograman komputer dengan software R untuk menjalankan hasil-hasil yang seperti kita bicarakan pada sesi 1. Nah, ada data zakat Indonesia, ini zakat kumpulan zakat infak dan sedekah dalam miliar, ini DTT ini untuk Indonesia, dan ini data zakat infak sedekah untuk negara Malaysia dalam jutaan ringgit, dan ini adalah DTTS untuk data Singapura. Nah, ini data kumpulan zakat Singapura.
Nah, datanya sudah seperti ini, kita tinggal run saja untuk melihat perkembangan dari tahun ke tahun. Cukup dalam R gunakan bar plot. Kita gunakan bar plot, tentu dengan kaedah-kaedah mesti ada data frame, oke, untuk tahun 2003 sampai 2021. Dan untuk nilainya DTT. DTT tadi adalah data zakat Indonesia. Lalu kita sambung dengan bar plot dengan nama hack wave-nya data dollar value dan data dollar name, lalu beli warna hitam dan seterusnya. Dengan cara yang sama untuk data singa data Malaysia juga value-nya DTM, lalu menggunakan bar plot. Untuk data Singapura value-nya menggunakan data DTTS data Singapura. Nah, setelah ini kita rancang sedemikian rupa, kita coba runkan semuanya sampai ketiga-tiga grafiknya muncul. Kita coba. Kita runkan, oke, kita run. Nah, inilah hasil dari data zakat infak sedekah untuk Indonesia, untuk Malaysia, dan untuk Singapura. Jadi kita lihat hasilnya ini memang membuktikan bahwa itu dari tahun 2023 sampai 2021 itu cenderung nilai zakat itu meningkat. Dan kita tahu bahwa tahun 2024 ada peristiwa tsunami Aceh dan tahun 2019 akhir ada COVID, tidak mempengaruhi pertumbuhan zakat ini untuk ketiga negara yang kita gunakan. Lalu atas asumsi ini kita coba akan memodelkan seperti apa untuk 5 tahun yang akan datang. Tentu terlebih dahulu kita uji modelnya apakah dapat menghasilkan data yang mirip dengan data yang ada. Nah, untuk tujuan ini kita menggunakan model Holt Winter. Dalam R Holt Winter sudah ada. Oke, sudah ada. Kita menggunakan Holt Winter dua variabel. Kalau dua variabel, ketik variabel gamanya false. Jadi dia tinggal dua parameter saja. Oke, jadi jangan lupa data itu harus dalam format time series, harus wajib time series. Lalu cara memanggil datanya itu adalah S numeric fit. Oke, model 1 tadi adalah Holt Winter. Kita coba jalankan. Kita jalankan data kita. Oke, kita run. Jadi kalau kita mau lihat hasilnya, kita lihat misalnya kita mau tahu apa sih yang dihasilkan oleh model 1. Model 1. Kita huruf kecil ya. Model 1. Nah, ini parameter alfa dan parameter beta. Kita menggunakan dua parameter. Lalu kita coba panggil Holt W-nya. Holt W. Nah, ini adalah data yang dihasilkan oleh model. Oke, ini yang digunakan oleh Holt W. Oke. Nah, setelah kita dapatkan kajian ini, lalu kita akan coba, ini Singapura, sorry, DTTS Singapura ya. Kita menggunakan DTTS Singapura, nggak apa-apa. Ini adalah data untuk dolar Singapura, bukan Indonesia. Kita coba Indonesia dulu lah. DT, TSDT, Holt Winter. Oke, DTTS. Ini ada siap. Kita coba lihat ulang lagi. Model data TS, oke. Plot model 1. Mana dia? Datanya ini dia, data. Ini DTTS. Benar. DTTS ini kan menggambarkan yang TS. Oke, benar. Lalu setelah model dapat, kita coba gambarkan. Kita gambarkan. Oke, seperti apa kemampuan modelnya. Nah, ini dia. Ini tadi benar ya, tadi TS bukan benar. Nah, kita lihat yang warna hitam itu data sebenar. Dan yang warna hijau yang dihasilkan oleh Holt Winter tadi. Jadi karena dia dapat menghampiri dengan baik yang warna hitam ini, artinya kita sukses. Oke, sukses sekali
menjalankan model. Lalu dengan asumsi ini kita coba lanjutkan untuk 5 tahun yang akan datang dengan nama forecasting model. Ingat bahasanya predik. Ingat tadi model 1, 5 tahun ke depan kita berikan prediction interval. Oke, kita coba lihat hasilnya kalau begitu. Kita coba lihat hasilnya. Nah, Windows grafik. Oke, kita broadcasting lanjut dulu. Oke, kita berikan bar plotnya lupa. Kita data forecasting, kita run untuk melihat hasilnya. Cuman sebelum melihat hasilnya, kita coba lihat dulu hasil forecasting ini apa. Ctrl C, Ctrl V. Nah ini yang dihasilkan untuk 5 tahun ke depan. Ini tahun 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. Jadi forecasting kita sukses untuk 5 tahun yang akan datang. Untuk mempercantik tampilan, kita akan gambarkan dengan menggunakan bar plot. Jadi yang berwarna hitam ini, seluruhnya hitam, ini untuk data kita yang ada dari 2003-2021. Yang merah 2022, yang biru 2023, yang hijau 2024, yang kuning 2025, dan abu-abu 2026. Kita jalankan data kita coba lihat hasilnya. Oh, belum ya, belum. Masih salah, kita tutup dulu. Tidak muncul dia ya. Kita jalankan dulu data forecastingnya, lupa kita runkan. Di-runkan dulu data forecastingnya. Kita runkan dulu data forecasting, baru semuanya. Oke, run. Nah, ini dia. Jadi Anda lihat yang warna merah, biru, hijau, kuning, dan abu-abu. Datanya terus meningkat untuk 5 tahun yang akan datang. Jadi kesimpulannya bahwa untuk Indonesia sendiri memang ada bukti yang nyata zakat ini akan tumbuh subur terus. Nah, kita coba lagi dengan data Malaysia, DT. Oke, data Malaysia. Data Malaysia kita lihat, kita run data Malaysia-nya. Sama dengan tadi kita mau lihat efeknya bagaimana. Run. Nah, ini Malaysia. Nah, ini dia data Malaysia. Jadi kalau mau kita coba gandengkan dengan satu layar saja, kita digandengkan dengan satu layar. Data Malaysia ini par. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini model dan ini adalah forecasting. Jadi kita nampak yang warna hitam juga data sebenar zakat infak sedekah di Malaysia, yang hijau model. Jadi juga model Hot Winter ini dapat menghasilkan data yang hampir sama dengan data sebenar. Lalu dengan alasan ini kita coba dapatkan 5 tahun ke depan. Oke. Kita coba lagi dengan data Singapura. Data Singapura ini data Singapura. Dalam dolar Singapura kita runkan juga sama dengan seperti sebelumnya. Nah, ini Singapura. Nah, jadi kalau begitu, kita juga telah sukses melaksanakan kajian sesi 2 integrasi sains ini. Kita telah memberikan teoretikal, kita memberikan pemrograman komputer dengan bahasa program yang jelas. Semoga dapat dimanfaatkan untuk data-data yang lain. Jadi kajian integrasi sains Islam ini memang sudah selayaknya itu diberikan porsi khusus dalam mata kuliah di universitas, terutama di bawah Kementerian Agama Islam, karena memang banyak sekali fenomena-fenomena Islam itu yang dapat diterangkan dengan baik oleh ilmu sains. Kita telah membuktikan dari kajian Isra Mi'raj, kajian zakat, dan seterusnya. Oke, saya rasa kajian hari ini cukup dulu. Kajian integrasi sains Islam, Asosiasi Dosen Indonesia Chapter UIN Suskaryau. Saya Rado Yendra undur diri. Jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Oke, itu tadi merupakan
suatu kajian yang menarik dari 2 sesi yang kita berikan untuk mengungkap peristiwa zakat seperti yang disampaikan dalam Al-Baqarah 276. Saya Rado Hendra bersama Asosiasi Dosen Indonesia UIN Suskarya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.